ono nang CTV. Yo sahur Pade, Pade. Kita bergembira kok sebelah kiri ada masalah percintaan. Takon kok menang. Pasukanku ada kalau pasukanku. Kalau pasukanmu yang ibu-ibu ada nggak kelihatan. Nah, ada banyak ini. Dari ibu-ibu dalam bentuk goib. Goib, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Puasa dapat 9 hari, doaku dikabulkan. Apa aku bisa bersanding dengan Nanda, berduaan, hanya berdua. Akhirnya kita jadian. TB mana TB? TB sudah tak racun tikus. Berarti kalau begitu sebentar lagi kita pesen buku Yasin gambar TB. Oke. Alhamdulillah. Oke kalau gitu. Dibuka dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kamu itu ngubungin aku susah. Putus. Inter ya Allah. Oke, jadi biar nggak putus-putus, internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Internetnya 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel. Bonusnya free lapak di padi, pasar digital UMKM, free aplikasi point of sales, free aplikasi manajemen toko, app on digital payment, web building, membershipnya itu ada networking, ada webinar, konsultasi bisnis, point reward of course, dan harganya itu mulai dari 375.000 per bulan. www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan kalau kita pengen berkendara dengan nyaman, biar tidak merusak mesin, benar. Ayo kita kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu mewujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik Pertamax. Untuk itu kepada yang terhormat Pertamina, karena saya setiap hari memakai Pertamax, dipersilakan besok next episode bisa membawakan saya voucher Pertamax. Asik. Iya lo. Lancar. Lancar. Nek enak TB waduh lancar. MC-nya lancar. Nah, yuk. Dan juga bagi mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu, sudah wujud ternyata. Iya. Kalau sahur tergesa-gesa, pengen yang cepat, pengen yang instan, ada varian baru dari Sarimi. Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, puas enaknya, puas kriuk ayamnya, puas porsinya, puas harganya. Wow. Cari yang puas, ya Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, puasnya ngegas. Paling enak kalau misalnya makan Sarimi varian baru itu ada di dalam Best Western Pavilion Hotel. Wherever life takes you, Best Western is there. Masya Allah. Masya Allah. Corona itu sangat membuat bahagia. Kok bisa? Karena buktinya Rondo selalu terdepan. Komunitas Rondo mempesona. Tidak boleh begitu. Kenapa? Kamu sungguh terlalu. Terlalu. Bahagia kita. Bahagia banget. Corona harus kita sikapi dengan bahagia, karena dengan adanya corona ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita bisa dekat dengan keluarga. Masya Allah. Bisa sahur bareng keluarga. Yang punya keluarga. Bisa taraweh dengan keluarga. Yang punya keluarga. Yang belum punya, beli. Jangan. Nanti aku pinjem ya. Gabung. Ya udahlah, kalau begitu gimana sih caranya mengikapi di bulan Ramadan ini? Hikmah tentunya apa saja dengan adanya corona? Corona itu langsung saja kita akan mengundang kepada Dr. Andes Gus Miftah, Gus guru kita. Silakan kepada Gus Miftah untuk hadir. Assalamualaikum. Gus, Riki lo. Kursi nih. Oh, dele.
deleh fasil. Oh. Corona enggak boleh salaman. Sopan. Monggo Gus, Monggo Gus dibuka Gus. Monggo. Sahur bareng. Sikil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kok langsung ama ba'du? Karena ini kita Mukodimah. ceramahnya itu harus cepat. Karena kalau saya mukodimah membutuhkan waktu hampir 4 jam. Oh. Leres. Par deganin di. Degan sama kopi pahit. Kopi pahit. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Masya Allah. Percaya. Ini Gus Miftah. Percaya. Para pemirsa JTV yang budiman, Yang tidak budiman bukan pemirsa JTV. Ya. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tunggu, ini agama Ku teguh hati ikhlasku. Stop. Ganti tepung kanji. Ini teguh. Serius Gus. Wes, buyar. Aku kok gak yakin. Agak yakin. Saya adalah GM. Apa itu? Gus Miftah. Mana? Saya adalah GM. Mana? Ini bukan Gus Miftah. Tapi Gus apa? Gotong mayat. Coba panggilkan supir saya yang ada di depan. Ada, bawa supir. Saya HP saya ketinggalan. Ini saya bawa HP yang mati. Jadi saya nggak bisa buka ini. Oke. Ya, terus? Tolong dipanggilkan supir saya yang di depan. Oh iya, Coba suruh kesini. maaf Gus ya. Ya. Mohon izin Gus. Mohon izin, ya. Para pemirsa yang ada di Dulu Gus tak panggil dulu. aku pengen tahu sih ya. Ini pacar itu lucu loh ini. Ya Gus. Iya. Ya Gus. Para pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Iya. Apa sih itu corona? Emang apa, Gus? Corona adalah penyakit menular yang disebabkan karena influenza. Gus. Sopirnya itu loh. Fotonya ente nih, Gus. Ciri-cirinya Gimana? Rambutnya dawa kayak aku. Hah? Rambutnya dawa padha nggae kacamata kayak aku niki. Saku blangkon. Yo lo sopirku kok. Nyapa? Gurimu. Ora ana buntute. B. Apa? Burimu. Apa? Noleo. Kayak artinya lah. Ya ayyuhalladzina. Hei. Siap, Gerak. Gerak. Pernah baris ya? Pernah PBB kok. Siap, Gerak. Balik kanan, Gerak. PBB. Burimu. Rada buntute. Noleo. Sopirmu loh. Sopir. Sungkem Kiai. Nggih. Ini apa-apa. Ya ayyuhalladzina. Tunggu kok Niki tukang pijet saking pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin adh-dhahirin amma ba'du. Hadratul muhtaramin wabil khusus dumateng ngarsanipun panjenengan
tukang las. Ya, biasa saja. Kalau ketemu sama saya ya memang gini, agak minder memang. Jadi biasa saja. Ya ayyuhalladzina. Lah, apa kok wes ta? Para pemirsa yang budiman dan hadirin di studio yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah ada mukadimah. Ya, itu bukan mukadimah tapi mukok. Aku rapal. Ini mukadimah ganti terus. Ora sengaja. Telah diawali oleh seseorang yang luar biasa, karena mempunyai penampilan yang seperti gendruwo. Seperti dukun. Pada malam hari ini di Ramadan yang ke-9 ini, kembali kita hadir di sahur bareng Gus Miftah, yang hari ini adalah kita akan berbicara tentang bisa nggak sih di musim corona seperti ini kita masih bisa bahagia? Ya kan? Bisa lah. Ora takok kowe. Aku to. Ora. Aku pengen jawab ya. Karena corona ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Hampir semua orang takut dengan corona. Tapi ada satu quote dari Gus Miftah, rasa takut bukanlah untuk dinikmati, tetapi untuk dihadapi. Makanya walaupun tadi TB ketemu yang ngasih, tetap dia pede. Kenapa? Karena dia emang nggak punya rai. Pede kowe iki pedodel. Bukan. Biji rambute ilang. Ngene kan. Lah, kowe nek ngene malah kaya hakim rodamas. Mosok hakim rodamas apa alaf iki. Jadi rasa takut itu tidak untuk dinikmati, tapi untuk kita hadapi. Maka saya selalu mengatakan saya bukan orang yang suka lari, tapi saya orang yang suka jalan. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah saya lebih suka mencari jalan keluar, tidak suka lari dari masalah. Dan ini ternyata diamalkan oleh TB itu. Ketemu yang asli ternyata dia TB. PD. PD. Bedanya kalau saya itu PD percaya diri, kalau TB PD-nya peteng dedet. Jane aku mirip kacek jenggot tok ora duwe aku. Lali rambut pasang toh. Jane mau ono jenggot wedhus arep tak pasangi dawa-dawa rame. Nah, apakah kita masih bisa bahagia sebenarnya di kondisi-kondisi seperti ini? Saya meyakini kebahagiaan itu adalah hak semua orang, termasuk orang-orang yang hari ini terancam dengan corona. Karena begini, Bapak Ibu para pemirsa yang saya muliakan, ukuran kebahagiaan atau standar orang hidup itu kan berbeda-beda. Standar kebahagiaan saya dengan standar kebahagiaan TB pastinya berbeda. Standar kebahagiaan Anda dengan Yudo berbeda. Tapi paling tidak kemudian adalah bahwa kebahagiaan ini milik semua orang. Dan yang perlu diingat, At-Taubah ayat 40, Allah tidak menghendaki kita itu berduka cita. Maka saya sering mengatakan, sedih itu hukumnya haram. Itulah kenapa kemudian kalau pengajian sama Gus Miftah itu pasti happy. Karena saya nggak mau kemudian orang terbebani dengan pengajian, tapi orang ada kerinduan dengan pengajian. Salah satunya apa? Bagaimana kemudian pengajian ini memberikan happy kepada semua orang. Lah caranya bagaimana? Nanti akan disampaikan oleh kembarannya Gus Miftah. Setelah jeda iklan berikut ini. Iklan ya. Nanti akan dijelaskan bersama dengan kembarannya Gus Miftah bagaimanakah jawaban-jawabannya, masih tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mangan jadah wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana ning CTV. Kenali keunggulannya. Jadi pemirsa wajib ya bisa mengenali keunggulannya. Pertamax itu dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu itu benar-benar lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu mewujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik kita pindah yang kemarin-kemarin menjadi apa? Menjadi Pertamax. Internet cepat
Usaha kembali berkah di Smart Business UMKM, internetnya up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel, bonusnya banget ya, free lapak di padi, pasar digital UMKM, free aplikasi point of sales, free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, web building, membershipnya banyak banget, ada networking, webinar, dan juga konsultasi bisnis, dan poin reward of course. Harganya mulai dari 375.000 per bulan, info lebih lanjut langsung aja www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Makan buah bareng Nanda Desita. Cakep. Hai Gus Miftah, ayo saatnya tausiah. Hei Gus Miftah, ayo saatnya melumah. Ayo TB, Iya. saatnya isah-isah. Sah loh. Masa Suami Hai, Nanda. idaman. Iya, Aku pengen bertukar tulang dengan kamu. tukar tulang apa? Aku jadi tulang punggungmu dan kamu jadi tulang rusuk. Iya. Hai Gus Miftah, aku pengen bertukar pendapatan denganmu. Pendapatan 300 ya potong pajak kok. Gak mungkin. Ngawur ae. Nanda, dan objeknya itu Nanda. Kayak gini loh. Hai Nanda. Iya. Tolong berasnya itu dibawa ke belakang. Ora beras. Ngawur. Ngawur. Kaya ngono kok beras Apa lah. itu? Apa, Pak? Dromenya. Dromenya. Lah, ini loh. Gini aja kita bahagia kok itu loh. Masya Allah. Itu loh. Di tengah situasi kondisi seperti ini, kita bisa banyak membahagiakan orang melalui acara ini. Ya. Maka saya selalu mengatakan bahagia itu sederhana kok. Itu. Begitu kita wahing jadi saja bahagia kok. Hajing itu bahagia kok. Kok itu toh kita makan rendang kesilitan, dicutek metu aja bahagia kok, beneran. Bener. Iya kan? Iya, iya, iya. Ya, ya. Jadi bahagia itu nggak susah gitu loh. Yang membuat susah itu kan karena kelakuan kita sendiri gitu loh. Wong TB berperan seolah-olah Gus Miftah saja bahagia banget. kok. Bahagia banget. Sampai ono cerita kiai ngambung tangannya pelawak. Walat. Walat. Iki rape tak adusi pitung dino pitung bengi. Lah ya, kowe radus 7 dina 7 bengi, beda karo aku. Adus ping 7 setelah isine nganggo pasir tak kandhani. Mosok aku yo najis mugo ladoh. Najis. Mosok dagelan kok najis mugo ladoh. Jadi bahagia itu sederhana itu. Maka yang tidak membuat bahagia itu barangkali ya karena pikiran kita sendiri ini. Saya itu kalau mengemas pengajian dimanapun saya buat happy. Karena saya merasa begitu banyak persoalan jamaah yang dihadapi di rumah. Mau berangkat, ada ditagih hutang, tandur ora panen, ning omah bareng padu karo bojone, macem-macem. Kenapa kemudian pengajian justru dibebani dengan hal-hal yang tidak menyenangkan? Lah, kebahagiaan itu ukurannya bukan dari harta. Saya akan menyampaikan beberapa fakta bahwa kemudian orang kaya itu belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Saya mencatat, di Jerman itu dulu ada seorang namanya Adolf Mekker. Siapa namanya? Adolf Makers. Masya Orang Allah. Jerman itu, Gus. Kowe kok ngerti? Lah aku jarane Gus Miftah. Adolf Makers. Itu orang Jerman. Itulah. Jerman membuat mobil. Mobil. Jepang membuat robot. Robot. Nanda membuat kangen. Jago saiki Sora. Adolf Makers Jerman. Iya. Itu Jerman membuat mobil. Lah padha wae. Padha. Sing beda ngono kok. Padha wi, Iki padha. masa apa-apa padha. Padha. Itu kan satu pondok gitu. Oh iya ya, satu alumni ya. Satu alumni. Alumni ndi wi? Alumni pondok. Pondok apa? Bersalin. Jika kemudian kekayaan itu membuat seseorang bahagia, di Jerman itu ada orang namanya Adolf Mekker. Tetapi dia tidak bahagia. Buktinya apa? Dia meninggalnya itu menabrakkan dirinya kepada kereta api. Wow. Aja. Dia kaya, tapi ternyata nggak bahagia, stres. Akhirnya dia meninggal dunia dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api. Apa
dia tidak bahagia karena tidak punya kereta api, Gus. Ora ngono. Dia itu kaya apapun duwe ngono lho. Kok sampai begitu, Gus nggih? Ya stres. Artinya apa? Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Tapi jelas kalau di acara ini yang paling bahagia saya. Kok bisa? Ya, Kontraknya paling gede. Ngono lho. Ngono ate takok. Awake modelnya disindiri ya model. Aku tak kadung nyewa rambut, reng lho mau. Nanda, Iya, cintaku padamu seperti kamera. asik. Fokusnya hanya ke kamu. Mereka berdua ngeblur. Sakit. Nanda, Iya. tolong kamera itu dipindah. Kemudian apa? Barometer tolak kebahagiaan itu. Apakah seseorang yang terkenal itu pasti jaminan bahagia? Enggak. Anda tahu Michael Jackson Tahu. yang dulu meninggal itu? Tahu. Ketika tenar-tenarnya seorang Michael Jackson ternyata tidak menjamin Michael Jackson itu bahagia. Buktinya apa? Dia itu punya kebiasaan susah untuk tidur. Keterkenalannya itu membuat dia susah tidur sampai kemudian dia mengkonsumsi narkoba, bahkan dia sampai overdosis. Saya bilang, orang itu kalau terkenal pasti bahagia. Enggak bahagia. Belum tentu ketenaran, keviralan itu membuat bahagia. Dua. Jadi kekayaan tidak membuat bahagia. Bahagia. Tenar juga tidak membuat bahagia. Bahagia. Apakah kemudian orang berkuasa itu pasti bahagia? TB. Apakah orang berkuasa itu pasti bahagia? Kan mempunyai wewenang jabatan pasti bahagia, Gus. Belum Bahagia, tentu. bahagia, Gus. Belum tentu. Di Brazil dulu ada presiden namanya G. Vargas. Kamu tahu? Oh. Dia stres, meninggal dirinya dengan cara apa? Menembak jantungnya sendiri. Artinya apa? Walaupun dia sudah berkuasa sebagai seorang presiden, dia tidak menerima, tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa dia menembak jantungnya sendiri? Kenapa? Karena mau menembak Nanda, ditolak. Kamu salah. Gimana? Jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Iya. Tapi kalau TB nggak akan pernah dia jatuh cinta. Tidak akan Kenapa? Karena dia seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Hatiku sudah mati karena ditembak presiden Brasil. Halah, presiden Brasil tembak jantungnya ora hatine. Ora nyemak. Kayak Nek sing jantung off- terus menggok teng hati itu loh. Nek sing overdosis mau Michael Jackson, dulure Mick Tyson, kadasen panunen lho. Mimisen. Banyak orang yang kemudian, terutama cewek-cewek seperti adik-adik ini. Jadi orang mikirnya barangkali adik-adik itu, kalau cantik itu pasti bahagia. Sehingga kemudian banyak yang merasa tidak cantik, dirinya insecure. Ngerti insecure? Insecure itu tidak percaya diri. Tidak percaya Tidak diri. percaya diri. Jadi banyak kemudian orang-orang yang merasa kecantikannya di bawah standar itu tidak percaya diri. Sehingga kemudian dia tidak bisa bahagia. Maka sekian banyak kemudian orang mengeluarkan duit untuk membuat dirinya cantik. Padahal dia cantik gitu kan. Padahal Gus Nas sering mengatakan apa? Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Masya Allah. Tepuk tangan, Mas. Ternyata Tepuk tangan. kecantikan itu tidak menjamin seorang bahagia. Contohnya siapa? Seorang yang sangat cantik, Marilyn Monroe. Oh, Pernah denger nggak? Pernah. Apa kuwi? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu orang yang sangat cantik. Ya. Tetapi dia tidak bahagia. Dia akhirnya depresi, tak kan? Tiap hari akhirnya minum alkohol. Maka sebenarnya nanti akan saya sampaikan, bahagia itu bagaimana? Termasuk di masa corona seperti ini. Nah, Apakah kita tidak boleh bahagia? Boleh. Oh bahagia, wong TB dadi aku bahagia kok. Bahagia. Memeranke lho. Memerankan. Apa meneh rekeningnya kaya aku. Lah, Kuwi lho. iya. Nyindir nah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku ora apa-apa, disindir gak apa-apa. Gak apa? Wes to suwe-suwe lek mesti lak pengertian dini. Aku kira nindir. Nabrak. Lah, nanti seperti apa? Akan ada di segmen berikutnya. Oke para pemirsa JTV dimanapun Anda berada, pengen tahu nggak berapa jumlah isi rekening Gus Miftah? Ora lho. Penjelasan Betul? tentang bagaimana itu tadi Bahagia. ya. Tonton terus, masih tetap di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jatah
jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana ning CTV. Saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Yang pertama dari Bang_Bayhaki. Wah, Bayhaki. Bayaki. Bayhaki. Bantu doakan saya untuk istiqomah Ustadz. Istiqomah di ibadah dan istiqomah di berdagang. Ya, saya doakan. Amin. Mudah-mudahan daganganmu laris. Amin. Saya ceritanya, gimana sih kalau dagangan saya nggak laris? Mas, Bu, Pak, kewajibanmu itu berdagang. Soal yang mendatangkan tamu itu urusan dari Allah. Kewajibanmu itu buka warung, sing nenggake tamu urusannya Gusti Allah. Kemudian dari Alvira 03. Gimana menghilangkan keresahan di pondok ketika ortu tidak bisa ngirim karena gaji ditunda? Nah, saya yakin ini yang tanya adalah anaknya TB. Anaknya TB. Masa tanya aku? Anak saya HP-nya baru tak jual loh. Milih tanggamu toh, milih. Saya dulu termasuk orang ketika di pondok itu jarang dapat kiriman. Jarang dapat kiriman. Saya pikir idza sodaqal azmu wa hasabil, ketika ada niat pasti ada jalan. Yakin saya. Yakin. Jadi nggak usah khawatir dengan keadaan kamu di pondok. Saya pikir juga Allah nggak akan tinggal diam kok. Wong orang-orang yang ada di pondok itu kan sampai terjadi apa-apa dengan dia fisabilillah loh. Nah, apalagi nggak usah di pondok lah. Kayak kita syuting seperti ini, umpama kejadian umane TB ning kene mati keblekan kendang. Itu mati ini fisabilillah loh. Fisabilillah. Fisabilillah. Jadi TB jek nembe nyamar di Gus Miftah, tahu-tahu mati ini kelelekan kendang. Itu fisabilillah. Fisabilillah. Kowe engko oleh asuransi. Gak sih toh. Mangan kendang iki lho cangkeme sak piro terjane. Mbok yo nek kalau aku sok mamanya meninggal Logika ngono Mas. keceblokan ular iso. Lho, ceblokan ular mati lho. Duh, ular jarang sak dokare. Belek. Alah, kok kuwi bebe. Lah wong tangga kuwi ngiklipen pasire mati kok. Wah, tidak mungkin. Ora mungkin. Tuh. Kok sakit, Pak? Sak truk. Oh iya. Niku kecelakaan. Kecelakaan. Dari Arif Rahman 1505. Assalamualaikum Gus Mif, mau tanya lebih baik mencintai apa dicintai? Ayo tanya Nanda. Nanda, ayo Nanda. Lebih baik dicintai. Kenapa? Soalnya mencintai itu sakit. Nanda, cintaku padamu seperti coronavirus. Aduh. Tidak nampak sih, tapi sangat serius. Aku lah ngomong bahasa cinta, kan biangat aku. Lebih baik mencintai apa dicintai? Aradallah angtakuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu supaya menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Luwih enak dicintai daripada mencintai. Ayo. Apalagi kemudian kalau dicintai Allah. Masya Allah. Kalau Nanda dicintai sama TB, belum tentu TB bisa membahagiakan kamu. Benar. Tapi kalau Allah yang mencintai, pasti Allah akan membahagiakan kamu. Masya Karena kalane orang itu cinta sama kita tapi tidak bisa membahagiakan kita. Kayak adik-adik itu kan wong lanang ngomong karo wae, "Dek, aku ki seneng karo awakmu, tapi sorry ya aku ora iso nyenengke awakmu." Wah, cah wedok saiki mesti jawab, "Aku ngerti Mas TB kowe seneng karo aku, tapi mergo kowe ora iso nyenengke aku, ya aku milih Gus Miftah sing iso nyenengke aku." Memang nasib aku kalau selalu mencintai cewek, pasti cintaku selalu bertepuk pramuka. Yalah, selamat tangan. Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Ini tuh pramuka. B. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tapak tangan kok. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kasihan amat, Beb. Kasihan. Dek, nanti kamu lewat jalan selatan ya. Kenapa? Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Aku tahu neng muter karo bojoku ono apa namanya pengamen itu cuman bawa anak tidur di gerobak tak parani nggo sego suwenenge seramu. Standar kehidupan kita itu mesti beda-beda itu loh. Cuman ya itu kalau standar kebahagiaannya Gus Miftah itu apa? Liyakila matafrahu bi yakila matahzanubi. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit potensi kamu kecewa. Kita itu kan kadang-kadang kenapa kecewa? Karena ekspektasi kita itu berlebih-lebihan. Makanya kalau saya itu standar kok. Saya dulu pernah pulang mau makan, lah adalah bojoki masak sayur asem, Dok. Masak sayur asem. Ada santri, tapi karena saya itu orangnya seneng masak.
aku ngedewi, tak ngedewi lah. Karena bagi saya kemudian nggak harus orang pulang dari kantor atau dari kerja pulang ke rumah disambut sama bojo. Kan kadang-kadang kita begini, lah bayangin yang ngomah iki biasanya, wah aku mulai bojoku wis duandan ayu, makanan sudah tersedia di atas meja, aku teko disambut. Begitu mulai adalah nih meja makan rungono makanan rasanya kecewa. Kalau saya tidak pernah membayangkan saya pulang disambut sama istri. Aku ndelok bojoku sehatnya aku wis seneng ngono lho. Maka standarnya itu sebenarnya dibuat minimalis saja. Itulah kebahagiaan. Lah tegesnya kepiye? Engko bariki. Nah, iki dijelas nih Mas TB, bagaimana kita meraih kebahagiaan biar dijelaskan dengan Gus Miftah. Masih tetap di mana Mas TB? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo, dulur, nambah barokah. Mangan jadah wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana nang CTV. Kepada pertanyaan M Diaul Haq. Kol-kol aku bro. Kol-kol bro. Definisi bahagia itu apa sih Gus? Lah 3 teman saya mau tak tanya semua. Dari TB, bahagia itu apa? Bahagia itu perasaan atau hati itu senang sekali. Jadi melupakan semua masalah, semua kesedihan, terus hati kita bahagia. Itu definisi saya. Oh, itu definisi kamu. Ya. Nggak mungkin manusia itu lepas dari masalah, TB. Kalau kamu merasa kepala kamu pusing, berbahagialah. Berarti kamu masih punya kepala. Lanjut, si Yudo. Bahagia ki apa? Bahagia adalah senang. Hati saya senang dan bisa menyenangkan orang lain. Oh. Bahagia. Aku lah ngomong senang kelingan lagu judulnya Hoak. Saya beri Mbah. Ono lagu judulnya Hoak. Kenapa nih? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak tak kan? Kok ngendi wi? Gue lagu neko-neko. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak tak ada nih. Gue ini kira bayarannya nangis so dadak no. Hati senang kepiye? Hoak gitu. Walaupun tak punya Hoak lah. uang. Oh menah lagu judulnya Setruk. Apa nih? Pripun? Oh enggak lagu judulnya Setruk. Kenapa, Pak? Ndak kae. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, stroke berarti. Lah ora iso bangkit Iya. stroke to. Goblok men. Enak sing judulnya steak. Apa itu? Steak. Apa stek? Buah semangka berdaun sirih. Kawin silang steak. Lagu. Lagu itu Mas. Saya buah semangka berdaun sirih, aku begini, engkau begitu, daun sirih. Lho. Ono yuk. Ono lagu. Lagumu lawas Wong iku tua ketemu iki. Zaman tuwekan bapakku. iki. Oh tua. Oh lah tingkat kebahagiaanku beda. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat si Nanda, aku berbunga-bunga. Nanda, Iya. apa kebahagiaan menurut kamu? Bahagia itu bisa menyenangkan orang lain. Bisa menyenangkan orang lain. Meskipun aku nggak pernah bahagia. Tolong dong aku disenangin. Hes. Kemudian Gus nanya, gimana tips ikhlas menerima takdir dari Allah? Dah. Kalau kamu ikhlas itu diam. Kalau ngomong namanya iklan. Iya. Hijab kebun. Hijab kebun. Kok kebun iklan. Iklan. Kalau ikhlas itu diam. Kalau ngomong namanya iklan. Loh. Iya. Ikhlas itu seperti orang buang hajat. Loh, kok bisa? Ya, begitu awakmu bar sahur, wetenge mules, mlebu toilet, gak ada yang memaksa dan tidak merasa terpaksa. Itu ikhlas. Begitu kamu duduk di toilet, ya sudah, keluar saja, nggak usah diingat-ingat. Ikhlas itu loss, gak diingat-ingat. Tak ulangi ya. Ikhlas itu diam. Kalau ngomong namanya iklan. Gitu. Kok ikhlas? Angel Gus, iya, karena hadiahnya surga. Kalau enteng hadiah payung. Terus, satu lagi ya untuk pertanyaan ya. Ya. Gus maaf, kenapa ya dalam surat kok hanya surat Al-Fatihah saja yang diaminin? Ini lucu nih. Oh, apik iki. Monggo Pak Kiai dijawab. Amin. Karena saya pada waktu pelajaran itu saya nggak masuk Gus. Oke. Allah. Karena memang Fatihah ini isinya doa semuanya. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini memang kok Nanda jadi lemu nih kayak ini iki. Kemudian ada pertanyaan dari Arif Ahmad 04. Kiai,
ngadepi tiang ngeluh terus niku pripun? Pateni. Ojo. Jam. Wah. Ingat. Yo pengajian paling horor ya iki. Pengajian paling horor iki. Pengajian itu tidak boleh membunuh. Membunuh. Siapa tahu yang dibunuh yang punya kebun. Nah, bukan. Mengeluh itu tanda orang tidak bisa menerima keadaan. Ya sudah saja, jangan mengeluh. Kalau sekarang hari ini Anda merasa kok uripku begini. Yang begitu tidak kamu tok. Kabeh. Sak donya iki ngono kabeh. Kenapa hidup banyak ujian? Ya, karena kalau banyak pakaian namanya laundry. Iya. Kenapa hidup banyak ujian? Iya, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Iya. Oh. Kenapa? Karena saya biasa nyawer. Enggak sih. Gus, ya ampun. Apa toh? Iling blonjoku lho Gus, mosok blonjoku dike nyawer. Wong aku mung nyawer pas dangdutan tok. Maka bahagia itu kita yang menciptakan. Jangan bergantung kebahagiaan dari orang lain. Kadang-kadang aku bahagia kalau saya begini. Enggak. Belum tentu juga ketika kamu begitu kamu bahagia. Dan yang paling jelas adalah kadang-kadang kita itu enggak bahagia karena kita sering wang sinawang. Wang sinawang itu apa bahasa Indonesia nih? Hat melihat. Salah. Delok mendelok. Delok mendelok. Wih gak Jawa deles. Itu kampus bahasa Indonesia nomor piro? Termasuk begini, banyak orang yang kemudian merasa miskin, dia akan mengatakan saya akan bahagia kalau saya punya uang. Allah ngapusi. Begitu punya uang, standar kebahagiaannya pasti beda lagi. Standar kebahagiaan itu adalah ketika hati kita bisa menerima apapun keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begini ya, saya punya tulisan yang menarik. Setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkelas. Orang yang miskin yang mengatakan, oh saya kalau kaya pasti bahagia, nanti dulu. Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah miskin. Contohnya TB. Ya karena mentalnya miskin, gitu loh. Kalau orang yang serakah akan pura-pura miskin, walaupun paham mereka sebenarnya tidak miskin. Nah, ini Herman. Dan orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi, walau sebenarnya mereka miskin. Kita boleh minta miskin harta, tapi kita tidak boleh bermental miskin. Dan saya doakan, mudah-mudahan TB miskin selama-lamanya. Maksudnya miskin ke dolimnya. Wah iya bisa. Dolim, perbuatan dolim saya sangat miskin sekali. Dolim itu apa? Dolim itu sing digawe iki lho Mas, ngeletno kuwi lho. Lem. Ya kuwi lho. Saya doakan TB mati kemiskinannya. Oke. Kita doakan TB masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sahur. Amin. Tahun 2090. Sebagai penutup sebelum kita berdoa bersama-sama, saya sampaikan begini. Ternyata bahagia tidaknya seseorang itu bukan ditentukan seberapa kayanya, seberapa terkenalnya, seberapa kuasanya, seberapa suksesnya, seberapa sehatnya. Tapi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah dirinya sendiri. Saya ulangi, dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang dimilikinya dalam segala hal? Kalau kebahagiaan bisa dibeli para pemirsa, pasti orang-orang kaya yang akan mampu membeli kebahagiaan. Benar. Dan itu akan sulit mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang miskin seperti TB, karena kebahagiaan sudah diborong oleh orang-orang kaya. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, maka orang-orang akan berbondong-bondong ke tempat itu, dan tempat yang lainnya pasti akan kosong ditinggalkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena orang hanya berfokus kepada tempat kebahagiaan. Untungnya kebahagiaan itu tidak berada di mana-mana,
tapi berada di dalam hati kita. Masya Allah. Berada di dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Yang perlu kita lakukan adalah hati yang bersih, ikhlas, dan pikiran yang jernih. Maka kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun. Masya Allah. Kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dapat bersyukur. Ingat, jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka syukurilah apa yang kamu miliki saat ini. Dan salah satu caranya adalah jangan pernah membandingkan pendapatan saya di sahur sama kamu sendiri. Karena tentunya pasti berbeda. Karena ini asli, ini palsu. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya pikir malam ini salah satu yang istimewa. Masya Allah. Istimewa. Mudah-mudahan ini ke-9, besok ke-10. Semakin bagus dan amal kita semakin banyak sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhol lillahi ta'ala. Terima kasih, sampai besok kita jumpa kembali. Amin. Dan tentunya internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM, internetnya up to 20 Mbps, gratis nelpon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel. Langsung aja di klik ya di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Pertamax. Kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92, mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik menggunakan Pertamax. Varian baru dari Sarimi, terima kasih. Dan of course dari Best Western Papilio Hotel, wherever life takes you and Best Western is there. Jumpa lagi besok insya Allah ya. Silakan yang kedua, kok diem aja bayarannya kayakannya. Ayo. Kita jumpa kembali besok pagi tentunya, sambil kita membangunkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidur untuk segera bermakan sahur. Tetap kita berngaji, bergembira masih di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Jumpa besok. Jangan lupa Insya Allah. bahagia. Dadah, selamat berpuasa. Hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh. Dengan Allah